Narkoba bukan menjadi salah satunya zat yang menghancurkan kehidupan individu yang mengkonsumsinya. Tapi narkoba menjadi barang yang dominan dipilih oleh kebanyakan orang untuk menghancurkan dirinya. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sinetis maupun semi-sinetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Next. Oke, selanjutnya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba terus bertambah. Maka dari itu, terbentuklah lembaga pemerintah non-Kementerian Indonesia, yaitu Badan Narkotika Nasional atau bisa disebut BNN. BNN memiliki tugas dan melakukan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Himbauan, sosialisasi, serta rehabilitasi telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pencandu narkoba, tapi hingga saat ini masih banyak juga yang belum menyadari seberapa buruk dari dampak penggunaan narkoba. Menyadari ada beberapa wilayah di Indonesia yang subur untuk ditanami ganja. Ganja adalah tumbuhan yang tergolong dalam narkoba, yaitu psikotropika yang mengandung tetrahidrocannabinol dan cannabidiol, yang membuat penggunaannya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Eva, teman saya. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah akan menjadi sebuah acuan dan sebagai pedoman bagi masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini yang nantinya akan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti halnya permasalahan yang tidak pernah ada habisnya dan sulit ditangani adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Meskipun narkoba dinilai membawa efek buruk bagi setiap individu yang menggunakannya, di satu sisi narkoba juga mempunyai isi positif. Seperti yang diketahui di bidang kesehatan, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan pasien. Tetapi jika dipakai dalam dosis tinggi, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini disebabkan karena si pengguna merasakan efek yang menyenangkan. Dari efek yang diberikan inilah muncul keinginan untuk terus digunakan. Efek yang didapatkan yaitu ketenangan yang didapatkan berupa halusinasi. Meski dampak penggunaan narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga mencari kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali, karena dari penggunaan barang terlarang tersebut tidak sedikit pun mendapatkan keuntungan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Cut. Wilayah Indonesia yang memiliki luas 5.193.250 km dengan memiliki populasi yang besar sekitar 272 juta jiwa. Hal ini menjadi peluang besar bagi para pengedar narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Untuk itu, perlu penanganan yang baik dalam bingkai good governance agar dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, good governance tampil sebagai model kini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sudah korupsi.
suap, dan penyalahgunaan kekuasaan termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menyebut ada sejumlah wilayah di Makassar yang masuk dalam zona merah atau rawan terhadap peredaran narkoba. Disebutkan ada 6 wilayah yang tergolong daerah rawan peredaran narkoba, yaitu Kerung-Kerung, Raja Wali, Pampang, Kokonuri, Kandea, dan Tinumbo. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini menjadi tempat kejadian perkara atau TKP kepolisian beberapa tahun terakhir. Jumlah kasus narkoba di Sulawesi Selatan meningkat di tahun 2020. Terdapat 32,2 kg narkoba yang didapatkan oleh pihak berwajib. Sedangkan jumlah pengguna yang ditangkap sebanyak 2.933 orang. Makassar menjadi daerah yang darurat narkoba, maka dari itu Polda bersama jajaran Polres dan Polsek Ganjar memberantas narkoba. Narkoba sangat mudah menyerang di kalangan remaja dan siapa saja. Narkoba dapat merusak mental dan kesehatan fisik para penggunanya. Narkoba dapat merusak sistem saraf dan beberapa organ tubuh kita. Orang yang sudah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba akan terus menggunakan narkoba. Karena itu, akan membuat pengguna merasa kecanduan. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan narkoba, bahkan samapi ada yang mencuri. Sudah banyak korban dari pengguna narkoba, bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea. Indonesia, narkoba bisa menyebar luas secara mudah karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh semua masyarakat, baik orang tua maupun pihak-pihak berwajib. Para remaja mudah tergoda menggunakan narkoba karena pergaulan yang ada di sekitarnya. Tanpa mengetahui latar belakang teman pergaulannya, para pengguna narkoba mempunyai semboyan, jika saya hitam, kamu juga harus hitam. Yang artinya para pengguna narkoba yang telah frustasi mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama. Seperti itulah penyebaran pengguna narkotika berkembang biak secara mudah di kalangan para remaja. Kondisi ini dapat membahayakan generasi muda di Indonesia karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan mengembangkan negeri ini di masa yang akan mendatang. Jadi ini merupakan langkah mendesak untuk mencegah konsumsi narkoba di kalangan anak-anak dan menghancurkan sindikat demi menyelamatkan dan mengembangkan bangsa ini. Faktor pendukung dan penghambat Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Makassar, salah satunya faktor pendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 serta kerjasama institusi pemerintah, swasta, dan komponen masyarakat merupakan tanggung jawab subbagian perencanaan, pembagian umum. Alasan penetapan kerjasama institusi pemerintahan, swasta, dan komponen masyarakat dimasukkan dalam indikator keberhasilan kinerja instansi BNN Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan disambung oleh Marcel. Adapun hambatan-hambatannya seperti kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNNP Sulawesi Selatan, anggaran dana dalam program pemberantasan dan juga alat pendukung yang dimiliki oleh BNN Sulawesi Selatan. Hal yang menjadi penghambat lainnya seperti kekurangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, khususnya pada bidang rehabilitasi, sehingga terjadi kendala dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna. Anggaran dalam diterapkannya kebijakan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan alat pendukung tentunya dalam menangani pasien pecandu narkoba harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana maupun prasarana. Sarana dan prasarana dimaksudkan berdasarkan informasi data dari BNNP Sulawesi Selatan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai. Pemerintah mempunyai banyak alasan untuk melakukan rehabilitasi kepada pecandu narkoba. Hal ini dilakukan berupaya untuk memberikan kesembuhan baik dari fisik maupun mental para pecandu. Karena sejauh ini masyarakat selalu mengklaim bahwa penyalahgunaan narkoba dan pecandu merupakan orang yang melanggar hukum. Hal itu benar, karena narkoba adalah jenis zat yang dilarang oleh pemerintah, tetapi jika masih ada yang menggunakan obat terlarang tersebut akan dikenakan hukuman sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Meskipun para pecandu melanggar hukum, tapi mereka bukanlah pelaku kriminal. Pecandu adalah korban dari para pengedar dan bandar. Sifat
adiktif yang terkandung di dalam narkoba membuat siapa saja yang menyalahgunakannya akan ketergantungan untuk mengkonsumsi secara terus-menerus. Membahas tentang narkoba yang tidak pernah usai, narkoba sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dihilangkan, tetapi kesadaran dari individu yang kurang. Usaha yang dilakukan oleh para bandar dan pengedar narkoba adalah tentang penawaran dan permintaan. Jika semakin banyak permintaan, maka narkoba akan terus bertambah. Upaya untuk merehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkoba hingga sembuh adalah satu langkah untuk menekan permintaan. Jika hal ini terus dilakukan dan masyarakat sudah menyadari dampak buruknya, maka sudah tidak ada permintaan dari konsumen. Pengedar dan bandar akan gulung tikar dengan sendirinya. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, baik. Apa ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Tidak ada. Assalamualaikum. Saya dari kelompok berapa tadi ya? Ingin bertanya kepada namanya kelompok aja, namanya aja siapa Oh, namanya? nama saya Fakrudin, Bu. Oh ya, silakan Pak Rudin. Jadi kan tadi yang Marcel kasih tahu pemakai adalah korban, ya kan, Bu? Nah, jadi bagaimana pemakai dan pengedar itu dia termasuk korban atau gimana, Bu, juga? Ya, silakan ya. Itu aja. Silakan Dea. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Rul. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Pak Rul. Kalau pemakai adalah korban, bagaimana dengan pengedar atau bandar ya? Pengedar atau bandarnya itu adalah mereka. Ya, maksudnya dia pengedar sekalian make gitu. Oh, ya. Sebenarnya narkoba ini adalah usaha yang memastikan itu pasti mati. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang bekerja untuk mendapatkan uang dan mereka membagi dan mereka berupaya untuk menjual itu demi apa untuk menjerumuskan anak-anak muda gitu. Jadi mereka kalau udah mereka mengedar dan mereka memakai, mengedar pasti memakai sih. Itu adalah pekerjaan mereka. Jadi mereka bukan korban, mereka bekerja untuk itu. Bagaimana Pak Rul? Oke. Makasih. Ya, baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, siapa? Arif Gunawan, nomor NPM-nya 198 520 50. Pertanyaan saya seperti ini. Jika ada saudara atau keluarga atau teman dekat kita memakai narkoba, sikap apa yang harus kita lakukan terhadap pemakai itu? Sikap yang kita ambil terhadap dia, gitu. Apakah kita jauhi atau kita beri saran? Kalau kita beri saran kan kadang-kadang mereka juga melawan. Jadi sikap yang baik itu seperti apa untuk yang kita ambil untuk mereka? Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Arif. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Ya, kalau seperti yang kita tahu, Arif, kalau misalnya ada yang saudara kita yang menggunakan narkoba nih, sikap yang harus kita ambil itu kita harus menasihatinya bahwasannya itu tidak benar. Dan kemudian kita harus membawanya kepada pihak rehabilitasi seperti BNN. Kita bawa dia agar dia direhab, agar dia bisa meninggalkan kecanduannya tersebut. Menurut saya sih seperti itu, Bang Arif. Oh, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada
saudara kita yang candu narkoba kita bawa ke rehab ya. Pertanyaan saya begini juga, muncul lagi pertanyaan baru ya. Apakah rehabilitasi itu berbayar atau siapa sih yang nanggung rehabilitasi pemakai narkoba itu? Seperti itu. Terima kasih. Itu aja sih. Terima kasih. Saya akan menjawabnya kembali ya. Kalau yang seperti saya ketahui dan saya dengar-dengar juga Bang Arif, itu setiap kita melakukan rehabilitasi, kita datang ke tempat rehabilitasi, kita itu akan dikenakan biaya. Jadi bukan pemerintah yang nanggung biaya rehabilitasi tersebut. Itu sih yang saya ketahui. Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Marcel. Rehabilitasi di BNN itu sebenarnya tidak berbayar dan gratis. Pemerintah menganjurkan siapa saja yang memiliki kecanduan untuk melaporkan dirinya ke BNN. Saya mengetahui hal itu karena saya sempat menjadi kader di BNN di daerah saya. Dan bagi siapa saja yang dengan sukarela datang ke BNN untuk memberitahu kalau dia sedang kecanduan, terkadang itu akan dikasih reward. Tapi kalau ada yang melapor untuk direhabilitasi saudaranya, itu tidak akan dikenakan biaya, itu gratis, Bang. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudari Dea, Saudara Marcel. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bang. Ya, baik. Saya rasa cukup ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan mungkin ya. Saya beri saran kepada kelompok Dea dan juga kelompok lain karena ini merupakan kelompok pertama ya. Jadi kalau kelompok pertama itu keuntungannya begitu, ya kan? Mereka dimudahkan atau hanya diberi saran gitu, bagaimana harus lebih baik. Tapi kan untuk kelompok kedua dan selanjutnya biasanya sudah diberitahu apa yang menjadi masukan pada kelompok pertama yang tidak akan diulangi pada kelompok selanjutnya, kan begitu ya. Jadi yang pertama ingin saya katakan bahwa harusnya dalam esai tersebut fokuskanlah dia bagaimana kebijakan pemerintah tadi Makassar ya, Kota Makassar terhadap penanggulangan narkoba gitu. Yang harusnya dikatakan, kenapa harus Kota Makassar yang dipilih? Kenapa pemilihan Kota Makassar? Karena mungkin Kota Makassar ada ininya. Itu yang lebih ditekankan. Jadi istilahnya bahasan kebijakan publik, kebijakan pemerintahnya itu 80% isinya itu esainya. Narkobanya hanya 20% pengantar. Itu ya. Nanti di kelompok lain misalnya bisa buat seperti itu yang saya bilang gitu. Misalnya nih bagaimana kebijakan mengenai kebijakan daerah tentang penanggulangan anak-anak jalanan gitu. Kenapa dipilih Kota Medan misalnya? Karena Kota Medan perdanya itu sudah usang, sudah lama. Makanya kami tertarik untuk itu melihat begitu gitu. Dan ceritakan bagaimana kebijakan itu berdampak kepada anak-anak jalanan itu gitu. Ya. Dan kalian seperti itu, tapi ini nggak apa-apa, kelompok dia sudah baik, diskusinya berjalan, tapi tadi itu karena baru pertama ya, jadi mungkin porsi dalam memberikan isi esai itu belum sesuai, itu saja ya. Kemudian yang kedua deh ya, nanti kan saya kemarin bilang kalau kalau nanti tugasnya akan dimasukkan ke Google Classroom ya. Saya nggak tahu kenapa nih Google Classroom saya bermasalah gitu. Saya cek ternyata saya nggak tahu email saya kok dirubah passwordnya.
Jadi berhubungan sama Google Classroom gitu. Saya kemarin kuliah di USU, Google Classroom juga nggak bisa digunakan, error gitu. Ternyata pas saya hapus, saya mau download lagi di handphone, bilangnya passwordnya sudah diganti, saya nggak tahu kenapa. Ya, jadi nanti kelompok Dea, kalau sudah benar ini Google Classroom saya, baru nanti saya infokan kembali. Ya, untuk kelompok yang lain sudah bersiaplah membuatnya karena kan waktunya lama ya. Kalau Dea kan baru seminggu. Jadi persiapkan dengan baik dengan yang tadi saya berikan saran yang tadi. Ya, saya rasa sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Mau kemana kita?